Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam kelas 4. Mudah-mudahan semua murid Bu Zuria dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang beriman kepada malaikat Allah. Sebelum belajar, awali dengan membaca basmalah. Sama-sama ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Tahukah kalian bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan akan dicatat oleh malaikat Allah? Ya, malaikat Raqib dan Atid yang diutus oleh Allah untuk mencatat amal perbuatan manusia, amal baik maupun amal buruk. Semuanya akan dicatat dengan sangat teliti. Tidak ada satupun amal yang luput dari catatan mereka. Baiklah, ada berapakah malaikat Allah? Siapa saja mereka? Mari kita pelajari pada materi berikut dengan seksama. Allah menciptakan berbagai makhluk. Ada yang bersifat nyata dan ada yang bersifat gaib. Yang bersifat nyata artinya dapat dilihat dan dirasa, seperti manusia, hewan, gunung, lautan. Dan yang bersifat gaib artinya tidak dapat dilihat atau dirasa. Seperti apa? Yaitu malaikat, iblis, setan ataupun jin. Jadi malaikat, iblis, setan maupun jin, mereka adalah makhluk gaib. Kita, manusia, hewan, malaikat, iblis, setan ataupun jin, sama-sama makhluk Allah, sama-sama ciptaan Allah. Kata malaikat berasal dari kata malakun yang berarti utusan. Malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya atau nur, sedangkan iblis, setan maupun jin diciptakan oleh Allah dari api. Malaikat merupakan salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya atau nur, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Khuliqatil malaikatu min nur. Artinya, malaikat itu diciptakan dari cahaya. Hadis riwayat Muslim. Apa makna beriman kepada malaikat Allah? Iman artinya yakin dan percaya. Berarti beriman kepada malaikat artinya meyakini dalam hati bahwa malaikat itu ada. Dan percaya kepada malaikat adalah rukun iman kedua. Kita harus meyakini bahwa malaikat itu benar-benar ada, meski mereka bersifat gaib, tidak terlihat. Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 285. Malaikat diciptakan berbeda dengan makhluk Allah yang lain. Malaikat memiliki sifat-sifat khusus sebagai berikut. 1. Malaikat selalu taat kepada Allah dan tidak pernah ingkar terhadap Allah. Yang kedua, malaikat tidak sombong, tidak memiliki nafsu dan selalu bertasbih kepada Allah. Yang ketiga, malaikat dapat berubah wujud dan menjelma menjadi yang Allah kehendaki. Yang keempat, senantiasa memohon ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang beriman. Sifat malaikat selanjutnya, malaikat itu bukan laki-laki dan bukan juga perempuan. Yang keenam, malaikat tidak makan dan juga tidak minum. Jumlah malaikat yang Allah ciptakan sangat banyak dan tidak seorang pun yang mengetahui jumlahnya. Tetapi yang wajib kita ketahui ada 10 malaikat. Yang pertama, malaikat Jibril. Tugasnya adalah menyampaikan wahyu Allah kepada para nabi dan rasul.
Malaikat Jibril menyampaikan berita kelahiran Nabi Isa kepada ibunya Maryam. Malaikat Jibril juga menyampaikan kitab suci Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril dapat berubah wujud seperti apa yang dikehendaki Allah. Terkadang bisa menjadi manusia, terkadang menjadi cahaya. Nama lain Malaikat Jibril adalah Ruhul Amin atau Ruhul Kudus. Malaikat Mikail tugasnya adalah menyampaikan rezeki kepada seluruh makhluk seperti makanan, minuman, dan menurunkan hujan. Selanjutnya, Malaikat Israfil tugasnya adalah meniup trompet. Trompet milik Malaikat Israfil disebut sangkakala. Nanti di hari kiamat kelak, Malaikat Israfil akan turun ke bumi dan berdiri di bukit suci di Yerusalem. Malaikat Israfil akan meniup sangkakalanya setelah mendapat perintah dari Allah. Tiupan trompet Malaikat Israfil akan langsung didengar oleh seluruh makhluk di dunia. Tiupan pertama, Malaikat Israfil akan menghancurkan dunia beserta isinya. Tiupan kedua akan mematikan para malaikat, serta tiupan ketiga akan membangkitkan orang-orang yang telah mati dan mengumpulkan mereka di padang mahsyar. Sangkakala Malaikat Israfil terbuat dari cahaya dan berbentuk seperti tanduk. Malaikat Israel tugasnya adalah mencabut nyawa. Malaikat Israel nama lainnya Malaikat Maut atau Malaikat Zabaniyah, sebab tugas dia mencabut nyawa seluruh makhluk. Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel adalah 4 malaikat utama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Israel memiliki kelebihan yang diberikan oleh Allah. Di antaranya, ia dapat menjangkau dengan mudah dari barat hingga timur, bagaikan seseorang yang sedang menghadap sebuah meja makan yang dipenuhi dengan berbagai makanan yang siap untuk dimakan. Malaikat Israel juga mampu membolak-balikan dunia sebagaimana kemampuan seseorang yang dapat membolak-balikan uang. Malaikat Munkar dan Nakir tugasnya menanyakan di alam kubur. Manusia akan menjumpai 2 malaikat Allah yaitu Munkar dan Nakir di dalam kubur. Mereka berdua akan menanyakan dan melakukan pemeriksaan keimanan dan amal perbuatan manusia. Bagi manusia yang semasa hidupnya tidak beriman dan tidak melakukan amal soleh, maka akan mendapat siksa di alam kubur. Adapun bagi manusia yang beriman dan beramal soleh, semasa hidupnya akan ditanya dengan lembut dan penuh kasih sayang oleh malaikat Munkar dan Nakir. Selanjutnya, Malaikat Raqib dan Atid. Tugasnya adalah Malaikat Raqib mencatat amal baik dan Malaikat Atid mencatat amal buruk. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mengendalikan hati, pikiran, lisan, dan perbuatan kita agar selalu terjaga dalam kebaikan ya. Malaikat Raqib dan Atid mendapat julukan Kiroman Katibin. Malaikat Malik, malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga pintu neraka. Kita harus selalu menjaga setiap amal perbuatan agar terhindar dari siksa malaikat-malaikat di neraka. Malaikat Malik akan mencari dan menyeret orang-orang yang berdosa ke dalam neraka, lalu menyiksanya dengan kejam. Sedangkan malaikat Ridwan adalah menjaga pintu surga. Ia akan memanggil dan memperlakukan para penghuni surga dengan lemah lembut sebagai balasan bagi orang yang beriman di dalam surga. Dari 10 nama-nama malaikat Allah beserta tugasnya, kalian pasti bisa menghafalnya. Caranya bagaimana? Yaitu dengan lagu. Dengarkan ya, dan kalian ikuti di rumah. Wajib atas mukallaf
tahu nama-nama malaikat, jumlahnya ada 10. Jibril membawa wahyu, Mikail membagi rizki, Israfil meniup sangkakala, Israel mencabut nyawa, Munkar Nakir benarnya di alam kubur, Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Malik menjaga neraka, Ridwan menjaga surga. Tugas kalian hari ini adalah menyebutkan nama-nama malaikat Allah beserta tugasnya. Menyebutkannya dengan lagu seperti yang Bu Zuriya contohkan. Wajib atas mukallaf tahu nama-nama malaikat, jumlahnya ada 10. Dan seterusnya ya sampai selesai. Dan kalian videokan, kirim videonya ke Bu Zuriya. Sebagai manusia, kita diperintahkan untuk menerima keberadaan malaikat-malaikat Allah. Di antaranya, kita meyakini bahwa setiap saat ada malaikat mencatat perbuatan kita, dan Allah akan memberikan balasannya. Dan kita harus senang mengerjakan perbuatan yang baik. Sebagai seorang siswa, kamu juga harus giat menuntut ilmu. Kamu harus yakin bahwa Allah akan memberikan ilmunya melalui malaikatnya. Bagi orang tua kalian yang sedang bekerja, mereka juga harus yakin bahwa Allah akan memberikan rezeki melalui malaikatnya. Baiklah, setelah kalian pelajari pembelajaran hari ini, mudah-mudahan dalam kehidupan sehari-hari kalian membiasakan diri berbuat baik dan menjauhi perbuatan buruk. Sebab setiap amal manusia itu, baik buruk maupun baik, akan dicatat oleh malaikat Allah. Mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai berjumpa lagi insyaallah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.